Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidka Siti Zamira dengan NIM 12170100085 dari jurusan Matematika kelas 21B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat di soal nomor 1 dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Tujuannya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Saya akan membahas PowerPoint slide 1 di soal 1 untuk ujian akhir semester dasar-dasar pemrograman. Materi yang akan saya bahas di PowerPoint ini yaitu komputer dan pekerjaan manusia, algoritma dan bahasa program, hubungan algoritma, pekerjaan dan komputer, variabel, data dan operator, urutan pilihan dan pengulangan, array dan struktur, serta fungsi dan prosedur. Komputer dan pekerjaan manusia. Jadi, komputer adalah alat bantu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan manusia, walaupun tidak semua pekerjaan yang kita lakukan dapat dilakukan oleh komputer. Nah, maka dari itu, yang dibutuhkan itu ada bahan, alat, wadah, serta prosedur, di mana bahan adalah data, alat adalah operator matematika, wadah adalah memori komputer, dan prosedur adalah algoritma. Materi selanjutnya ada algoritma dan bahasa program. Yang pertama ada algoritma. Algoritma adalah cara atau prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi sebuah langkah-langkah yang dilakukan secara berurut. Nah, jadi cara kerja komputer itu mirip dengan cara kerja manusia. Jadi komputer mempunyai input, proses, dan memori, dan keluaran atau disebut juga output. Nah, dalam menuliskan algoritma ada 3 cara. Yang pertama menggunakan pseudocode, yang kedua menggunakan flowchart, dan ketiga menggunakan kalimat deskriptif. Untuk menulis secara pseudocode tuh, jadi ada judul, lalu ada kamus, lalu ada deskripsinya. Sedangkan untuk flowchart itu seperti ini, seperti dibuat bagan, dan terakhir itu deskriptif itu seperti penjelasan biasa, seperti ada uh, seperti di sini kan ada judulnya, lalu algoritmanya apa ditulis satu-satu seperti itu. Lalu selanjutnya yang saya akan bahas yaitu bahasa program. Jadi bahasa program itu bahasa yang dimengerti oleh komputer itu adalah bahasa mesin, karena jika kita menggunakan bahasa kita seperti biasa, komputer itu kan tidak akan mengerti apa yang kita perintahkan. Maka dari itu dibuatlah bahasa program. Jadi ada 2 cara menerjemahkan ke dalam bahasa mesin, yaitu yang pertama ada compiler dan yang kedua ada interpreter. Jadi kalau compiler itu bahasa program yang menerjemahkan programnya itu secara keseluruhan, secara sekaligus ke dalam bahasa mesin, lalu kemudian langsung dieksekusi. Sedangkan interpreter yaitu bahasa programnya menerjemahkan perintahnya itu secara baris demi baris. Jadi tidak seperti compiler kan itu langsung secara keseluruhan. Kalau interpreter itu secara baris demi baris. Tingkatan bahasa program. Jadi yang pertama itu ada bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa mesin yang instruksinya dapat dikerjakan langsung oleh komputer yang berupa kode biner 1 dan 0. Lalu yang kedua itu ada bahasa tingkat menengah, yaitu merupakan eh, bentuk yang manusiawi dari bahasa mesin. Untuk melaksanakan instruksinya masih diperlukan penerjemahan, jadi ke dalam masih diperlukan penerjemahan gitu ke dalam bahasa mesinnya. Lalu yang terakhir itu ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini tuh lebih dekat ke bahasa manusia, jadi lebih apa ya? Lebih perbedaannya lebih dikit dengan bahasa manusia gitu. Hubungan algoritma, pekerjaan, dan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa langkah. Nah, langkah-langkah ini adalah proses yang akan terjadi kan di dalam sebuah pekerjaan. Nah, kayak dari awalnya bahan diproses secara bertahap sehingga menjadi barang siap pakai atau apapun itu. Maka dari itu, di pekerjaan itu ada elemen yang disebut bahan, kumpulan proses, dan hasil. Nah, itu semua disebut algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis yang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, maka dari itu, algoritma ditulis ke dalam bahasa program agar dapat dikerjakan oleh komputer. Itulah hubungan algoritma, pekerjaan, serta komputer. Algoritma itu akan memproses bahan
yaitu bisa disebut keadaan awal, dan akan menghasilkan hasil atau mengeluarkan hasil yang disebut biasanya keadaan akhir. Nah, seperti ini. Jadi ada input atau bahan atau keadaan awal, lalu selanjutnya diproses, dan lalu selanjutnya output atau hasil atau keadaan akhir. Variabel, data, dan operator. Yang pertama itu ada variabel. Apa sih variabel itu? Variabel itu adalah jadi seperti data jika akan melakukan sebuah proses, melewati proses-proses itu pasti memerlukan tempat kan. Nah, maka tempat itu atau wadah itu disebut variabel. Jadi, variabel ini menyimpan data-data. Nah, data dalam variabel itu sama seperti variabel yang ada di matematika. Jika ditinjau dari sisi memori komputer, variabel itu merupakan lokasi memori yang dipesan untuk menyimpan data gitu. Nah, contohnya seperti ini cara penulisan variabel var underscore a. Nah, selalu seperti ini. Jadi apa ya? Tidak boleh ada spasi kalau menulis variabel itu. V panjang, V pj underscore 1, pokoknya tidak boleh ada spasi. Nah, selanjutnya ada data. Jadi, komputer itu dapat membantu pekerjaan kita jika pekerjaan tersebut memproses data. Nah, jadi data ini sebagai bahan bakunya. Nah, secara umum data itu bisa berupa angka, karakter, ataupun string, yaitu kumpulan karakter dan lain-lain. Jadi, tipe data di sini tipe data yang sering digunakan. Itu yang pertama ada int atau integer, yaitu bilangan bulat. Lalu ada real, yaitu bilangan real. Lalu ada char atau karakter. Lalu ada boolean, yaitu 0 dan 1, yang berarti false dan true. Nah, selanjutnya di sini ada operator. Operator ini sebagai alat untuk memproses si data yang tadi. Nah, sama seperti operator matematika gitu ya. Jadi, kalau tadi variabel kan sebagai wadah, data itu sebagai bahan bakunya. Nah, operator ini sebagai alat untuk memproses dari bahan baku menjadi hasil yang diinginkan. Nah, operator ini berupa seperti ada operator matematika yang kali, tambah, kurang, bagi, dan module. Dan juga ada operator pembandingan, kayak kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Dan juga ada operator logika. Operator logika itu seperti kayak dan, atau tidak sama dengan. Lalu selanjutnya materi urutan, pilihan, dan pengulangan. Yang pertama ada urutan atau disebut juga sequence, yaitu adalah struktur dasar algoritma yang paling dasar. Karena algoritma harus ditulis secara sistematis kan. Nah, ini itu disebut sequence atau urutan. Jadi, jika struktur algoritma tidak menggunakan sequence, maka akan berantakan. Nah, selanjutnya ada pilihan atau selection, yaitu salah satu struktur dasar dalam algoritma juga yang menjalankan aksi ketika suatu kondisi atau kejadian itu terpenuhi. Jadi seperti tulisannya seperti ini, if, kondisi, dan aksi. Jadi misalkan jika terjadi hujan, maka kita akan memakai jas hujan atau kita akan memakai payung. Jadi tergantung kondisi. Loops atau pengulangan. Nah, loops atau pengulangan ini adalah bagian di algoritma yang memudahkan kita jika kita memerlukan perintah yang berulang. Jadi, tidak perlu ditulis panjang. Nah, kita itu bisa menggunakan loops ini. Nah, contohnya seperti for, while, repeat until, dan do until. Array dan struktur. Nah, kalau array ini struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat, tapi tipe datanya itu yang sama gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada indeksnya. Nah, sedangkan struktur adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Jadi berbeda dengan array tadi. Kalau tadi tipe datanya sama. Nah, kalau array ini mirip seperti array, tapi bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Nah, contohnya seperti ini. Lalu ini slide terakhir, yaitu fungsi dan prosedur. Nah, yang pertama itu ada fungsi. Fungsi atau lebih dikenal dengan sebutan subprogram merupakan cara yang mudah
untuk membuat program dengan membuat bagian-bagian tertentu dari suatu program. Nah, jadi tujuannya itu untuk memudahkan kita dalam mengembangkan suatu program dan juga menghemat ukuran program. Nah, lalu yang kedua ini ada prosedur. Prosedur adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Nah, prosedur ini biasanya bersifat suatu aktivitas seperti kayak menghitung luas segitiga, mencari bilangan genap, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini untuk fungsi dan yang ini untuk prosedur. Sekian penjelasan slide 1 dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.